teruntuk si Eko Widodo yang selalu nyinyir dan kritik KDM. KDM mau ngasih bantuan, ikut langsung datang ke sana bawa kamera kayak mau ngapain, terserah. Beliau yang ngasih bantuan mau sambil bawa kamera, atau kalau emang kayak begitu pengen kalian ikutin aja. Jangan kritik orang yang berbuat kebaikan, karena sekarang di Indonesia yang mempunyai rasa empati menjadi barang yang langka. Susah sekarang tuh orang satu sama lain. Rata-rata sekarang orang hanya peduli dengan terhadap dirinya, terhadap kelompoknya, terhadap keluarganya. Sekarang giliran ada orang yang muncul memberikan kebaikan, memberikan motivasi, memberikan semangat dan bantuan terhadap orang yang kena musibah, malah dinyinyirin. Emang masalahnya apa kalau KDM ngasih bantuan kemudian KDM-nya pun datang langsung ke sana? Tuh nggak apa-apa. KDM datang ke sana, betul ada gubernurnya di sana. Toh KDM juga nggak berarti datang ke sana ingin merebut kekuasaan atau jabatan gubernur yang di sana kok. KDM hanya ingin memberikan contoh yang baik terhadap bangsa ini. Bagaimana cara orang memunculkan rasa peduli terhadap saudara-saudaranya. Jangan nyinyir doang. Apakah Anda ngeritik KDM karena Anda adalah pendukung Pak Anies? Saya yakin dengan sikap kamu seperti ini Pak Anies pun gak setuju. Karena Pak Anies juga sama punya rasa peduli terhadap yang orang-orang kena musibah. Tidak seperti Anda nyinyir doang. Ini sebenarnya dukungan seperti ini kalau Anda memang sebagai pendukung Pak Anies akan menimbulkan citra buruk terhadap Pak Anies itu sendiri. Jujur saya pun termasuk pendukung Pak Anies waktu itu. Eko, rupanya hanya malaikat maut yang bisa menutup mulut lu itu. Miris. Di Indonesia sekarang orang yang berbuat baik selalu dikomentarin. Kalau mau dikomentarin, yang mau dinyinyirin tuh orang yang berbuat jelek. Koruptor tuh, kayak gitu tuh. Yang makan uang rakyat tuh, itu yang mau dikomentarin mah. Bukan orang yang berbuat baik. Apa ingin terkenal, nyenggol-nyenggol Pak KDM terus. Eko. Gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Mau konten? Kalau cuma mau ngasih bantuan, ya bantuannya aja yang kesana sama relawannya. Gubernurnya nggak usah ikut. Gubernur Jawa Barat ke NTT mau ngapain? NTT masih punya gubernur, masih hidup. Gubernurnya selamat, nggak jadi korban gempa, sehat walafiat. Jadi ngapain gubernur Jawa Barat kesana? Pakai bawa tim media lagi. Mau ngapain? Mau syuting film. Giliran rakyat Jawa Barat ngeluh jalanan rusak, dijawabnya itu jalan provinsi atau kabupaten. Lah ini dia ke NTT, udah beda provinsi. Gue paling nggak bisa ya ngelihat pemimpin mengeksploitasi kemiskinan rakyat, ya, bencana alam. Paling nggak bisa tuh ngelihat ada pemimpin mengeksploitasi penderitaan rakyat untuk mendulang elektabilitas. Ini udah nggak benar. Dan KDM sering melakukan hal itu. Kalau mau bantu, ya bantu aja. Gak usah kegenitan, gak usah nyalain kamera biar semua orang tahu kalau lu tuh dermawan. Gak usah. Malaikat gak mungkin salah nyatet. Provinsi-provinsi yang lain juga ngasih bantuan, tapi gak ada yang kegenitan kayak NTT. Rakyat Indonesia juga seluruhnya peduli sama NTT dan ngasih bantuan juga, tapi gak perlu dikontenin juga. Ini buat rakyat Indonesia, ini terakhir kali ya kita punya pemimpin model begini. Besok gak boleh ada lagi. Dah, gitu aja. Cie akhirnya Eko boga bahan deui, ngonten deui. Alus yeuh nya isuna jang nyerang KDM. Makin nanya KDM mau ngapain ke NTT. Yang jelas KDM mah misinya jelas, misi kemanusiaan, misi sosial, menyalurkan bantuan 4 miliar untuk korban bencana. Moal KDM ke NTT ngan saukur ngomong jeung robot. Kos gubernur sia, gubernur Jakarta jauh-jauh ke Jepang ngan saukur ngomong jeung robot. Nah ayeuna orang sebagai warga Jawa Barat rek nanya ka sia orang Jakarta nanaonan nguruskeun KDM. Ngagoreng KDM dalam misi apa? Mengkritik kebijakan, rek alus, rek goreng KDM kebijakana, kan siapa mau ngerasakeun. Siapa orang Jakarta, so peduli kepada masyarakat Jawa Barat. KDM nanaonan ka NTT, mending nguruskeun Jawa Barat, masih banyak masyarakat Jawa Barat miskin yang butuh pertolongan. Kan mana orang Jakarta Eko?
peduli ke masyarakat Jawa Barat. Maneh menang. Kunaon KDM ulah peduli kepada masyarakat yang sedang terkena musibah di NTT. KDM peduli teh bukan hanya sekedar omongan. Tenagana, waktuna, materina diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ari maneh geus berbuat naon? Lamun misalkan bener maneh peduli kepada masyarakat Jawa Barat yang miskin, yang kelaparan, datang ke Jawa Barat. Sok bantuan. Ulah ngoceh doang di sosial media. Debat juga percuma dengan orang kayak gini. Dia sudah menyenggol urusan pribadi. Di sini kami bukan so jagoan, yang jagoan Eko. Yang jagoan itu Eko. Nah, jadi bukannya pendukung KDM itu brutal, bukan ini pendukung KDM itu tidak boleh KDM itu dikritik, enggak. Silakan kritik kalau kritiknya membangun. Tetapi kalau kritiknya mencemarkan nama baik, apalagi sampai menyentuh hal pribadi, kami di depan. Kami di depan. Kami bukan buzzer bayaran. Ingat ya, saya bukan buzzer bayaran. Saya masyarakat biasa pendukung Kang Deddy. Eko, nggak usah berlarut, kamu jawab, tentukan kapan dan tanggalnya kapan ya. Dan ada satu hal yang harus Eko CS ketahui. Eko CS boleh tidak bahagia, boleh tidak senang melihat Kang Deddy Mulyadi membantu warga NTT. Tetapi warga NTT begitu bahagia, begitu senang dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kita sekarang sebenarnya kita menuju Manggarai Timur. Betul. Tapi tadi kebetulan kita ingin mampir dulu minum es kelapa. Ternyata ketemulah sama abang ini. Ya. Ini abang ini, bang siapa namanya? Muswasa. Ya. Nih, ini rumahnya ya termasuk yang hancur, ya kan bang? Ya. Tetapi di sini mungkin tidak terlalu parah seperti di tempat lain. Ya, betul sekali Pak. Jadi kita akan memprioritaskan daerah-daerah yang sangat parah, tapi kebetulan lewat, ya kita juga ikut sumbang sih. Terima kasih. Ya, tadi ada berapa rumah yang hancur? Ada 8 rumah, tinggal 2 yang masih perjalanan. Ada 8 rumah, semuanya 10 rumah, ya. Dan sudah dibantu oleh BJB Peduli, Bank Jabar, Banten Peduli ya. Terima kasih. Sudah dibantu untuk perbaikan rumahnya, dan nanti kalau ada bantuan diarahin ke tempat lain. Ya. Karena setelah ini kan setelah sembako selesai, segala macam selesai, situasi sudah semakin baik kan biasanya ada perbaikan rumah. Betul, Pak. Nah karena ini sudah mendapat, kalau ada bantuan diarahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Ya, siap Pak. Terima kasih abangku. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mana tadi? Ini kita sudah sampai daerah mana ini bang? Bang, ini daerah mana bang? Sini mbak, daerah mana? Labuan Bajo. Ini Labuan Bajo. Kita menuju Manggarai Timur. Tadi mana si bapak yang pakai peci yang pusing itu BBM? Di mobil dia. Ah, mana? Yang sopir ini mana tadi? Tadi yang pakai peci siapa? Oh iya. Bapak tadi pusing. Kenapa pusing? Nyari solar nggak dapat. Sebenarnya bukan pusing nyari solar nggak dapat bang. Abang mau ngirim bantuan bencana, mau ngisi pakai BBM subsidi, ya kan? Kebetulan BBM subsidinya habis. Yang ada yang namanya non subsidi namanya apa? Pertamina Dek. Jadi jatah ongkos nih. Tadi kan pusing kan? Ya. Kenapa pusing? Nah, bukan pusing karena apa? Susah cari solar sih. Bukan susah cari solar. Cari solar subsidinya yang di sini susah. Ya kan? Ya. Yang ada Pertamina Dek. Ya. Harganya beda. Ya. Sedangkan ongkos yang dikasih adalah ongkos solar subsidi. Ya. Nah, jadi pusing. Ya. Tapi sekarang nggak pusing nggak? Ya, alhamdulillah. Sudah diisi. Ya. Ini barang-barang bantuannya harus segera nyampe. Ya. Nih, dari Pemda NTB harus nyampe. Jangan sampai nggak nyampe gara-gara mobilnya kehabisan BBM. Semangat, bang, semangat. Awas harus nyampe ya. Nanti kalau udah nyampe abang posting. Siap. KDM bantuannya udah nyampe nih. BBM-nya udah bisa dipakai. Siap? Siap. Oke. Saya kagum sama warga NTT ini jujur. Sekampung ini berapa rumah?
Ada. Enggak, saya nanya banyaknya berapa? Ini ada banyak. Ada kurang lebih 60. Udah 60 kan? Udah, saya nanti nitip uang 18 juta. Saya di sini kan sekarang gini, saya nitip 18 juta. Kasih tiap rumah 300.000 buat belanja ke pasar. Saya nanti nitip uangnya di siapa? Saya saja. Di sini boleh. Nih, saya nitip di sini ya. Ini baru pemimpin. Yang 2 juta buat makan di tenda. Tahu ya, di sini orang yang hebat-hebat. Dia tunjukin mana yang memang rusak. Yang lainnya tidak lulus. Dan saya sama pimpinannya. Saya harus jalan. Ya, sudah saya kunjung ke tempat lain. Oke. Pemirsa sekalian, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salah satu tokoh politik di negeri ini yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial adalah Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya adalah Bapak Aing. Sosok Deddy Mulyadi hari ini menjadi perbincangan hangat, viral karena keputusannya, viral karena kebijakannya, viral karena kehebatannya, viral karena dia mampu mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Inilah sosok Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya Bapak Aing ini. Tentu kita yang bukan orang-orang Jawa Barat pasti akan bertanya, kapan pemimpin saya bisa seperti Kang Deddy Mulyadi? Saya sebagai orang timur Indonesia yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merasa iri ketika melihat kehebatan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dalam berbagai pemberitaan